Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan pada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua kelak di yaumil akhir memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, ya. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, cobaan demi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, dan tidak jarang, ya, kadangkala kita merasa bahwa ujian itu ya begitu berat, ya, untuk kita pikul. Ya, bahkan ya hampir-hampir kita merasa putus asa atas ujian yang begitu berat, ya, menimpa diri kita. Nah, sesungguhnya sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pandang, ya, dengan menggunakan kacamata iman, ujian itu sesungguhnya bukanlah satu bentuk siksaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah pula suatu tanda yang menunjukkan kehinaan seseorang, ya, tidak demikian. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita gunakan dengan kacamata iman, maka kita akan memandang ujian dari Allah itu adalah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka beruntunglah, ya, mereka yang diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah sayang kepadanya. Ya, bahkan Allah itu sangat perhatian, ya, sangat perhatian dan sangat memperhatikan hambanya. Makanya diberi ujian. Ya, ketika seorang hamba itu diberi ujian, maka orang yang beriman akan merasa bahwa ini adalah satu bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman ketika dihadapi dengan berbagai macam ujian, maka dia akan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyambut ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan tambah mendekat kepadanya. Ya, Allah menunjukkan, ya, kasih sayang kepada hambanya, maka orang yang beriman akan merespon yang demikian juga. Ya, justru dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi akan lebih mesra, ya, ketika orang beriman dia diuji, ya, dengan ujian kehidupan, maka dia akan lebih dekat kepada Allah dan akan lebih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengadukan, ya, segala persoalan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang Allah kehendaki, ya, ketika Allah hadirkan ujian cobaan untuk orang-orang yang beriman, supaya kita tambah mendekat kepadanya, supaya kita tambah bergantung kepadanya, supaya iman kita lebih meningkat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang semestinya yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan berbagai macam ujian kehidupan, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang beriman itu tidak merasa bahwa ujian itu adalah satu bentuk siksaan Allah atau Allah menghinakannya. Tidak demikian, ya, karena Allah itu sayang, ya, dengan ujian itu Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya. Di mana kita tahu bahwa Allah itu sayang, ya, dengan ujian yang diberikannya itu. Kalau kita melihat, ya, ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani suatu beban kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Nah, jadi kalau kita pandang pakai kacamata iman, ya, ketika kita diuji, maka kita yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini,
ya pasti tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Justru kitalah yang akan mampu gitu ya, akan berhasil melewati ujian itu. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui ya, ketika Allah hadirkan ujian itu kepada kita, Allah tahu bahwa kita yakin melewatinya. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kalau Allah itu kejam, ya Allah itu tega begitu ya. Bisa saja dia memberikan suatu ujian atau cobaan itu yang melebihi batas kemampuan kita. Nah, ini baru namanya kejam begitu ya, tega. Nah, tapi Allah tidak demikian. Allah uji kita sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Jadi ketika diuji jangan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berat begitu ya, sesuatu yang berat atau sesuatu yang menyulitkan kita. Tapi justru sebaliknya. Ya, Allah hadirkan ujian, pertama Allah sayang kepada kita, Allah perhatian kepada kita, dan Allah ingin mengangkat derajat kita. Makanya ketika dihadapkan dengan ujian, yang Allah minta adalah supaya kita sabar lebih dahulu. Ya, sabar lebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Nah, setelah sabar baru kemudian sholat. Ya, bukankah Nabi demikian ya, ketika dihadapkan dengan satu persoalan kehidupan, Nabi selalu menegakkan sholat. Nah, setelah kita respons dengan sabar, kita tegakkan sholat. Ya, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada juga di dalam satu riwayat ya disebutkan bahwa an Zaid bin Aslam qala kataba Abu Ubaidah bin Jarrah ila Umar bin Khattab yadhkuru lahu jumu'an minar rumi wa ma yatakhawwafu minhum. Fakataba ilaihi Umar bin Khattab amma ba'du fa innahu mahma yanzil bi'abdin mu'minin min munzilin syiddatun yaj'alillahu ba'dahu farajan wa innahu lan yaghliba usrun yusraini. Dari Zaid bin Aslam berkata dia, Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang isinya menerangkan bahwa suatu tentara Rum yang sangat besar telah siap akan menyerang mereka. Kekuatan tentara itu amat mencemaskan. Surat itu dibalas oleh Umar bin Khattab. Di antara isinya, amma ba'du, bagaimana jua pun kesukaran yang dihadapi oleh orang yang beriman, namun Allah akan melepaskannya jua dari kesukaran itu. Karena satu usrin, kesulitan, tidaklah akan dapat mengalahkan dua yusran, kemudahan ya, kelapangan. Nah, jadi hadis ini ya memberikan satu motivasi kepada kita bahwa setiap kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman ya, semestinya tidak perlu kita cemaskan ya, tidak perlu kita khawatirkan ya, karena sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini, satu usrin ya, satu kesulitan itu tidaklah akan dapat mengalahkan dua yusran, kemudahan. Nah, artinya bagaimanapun bentuk kesulitan itu ya, bagi orang beriman pasti Allah akan berikan kemudahan. Karena di dalam satu kesulitan itu dia diapit oleh dua kemudahan. Nah, kesulitan ini tidak akan menang ya ketika dia diapit dengan dua kemudahan. Maka orang beriman ketika dihadapkan dengan ujian ataupun cobaan tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Allah pasti berikan kemudahan ya, melebihi dari kesulitan yang kita hadapi. Ya, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ya, disebutkan dua kali ya secara berulang. Nah, ini untuk menegaskan bahwa orang beriman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan itu. Karena
kemudahan itu akan Allah berikan. Ya, dengan catatan itu tadi ya, ketika diberikan ujian maka kita dituntut untuk bersabar terlebih dahulu. Ya, jangan buru-buru menggerutu begitu ya, atau banyak mengeluh ya dengan ujian yang sedang dihadapi. Jadi sabar harus dikedepankan ya ketika menghadapi ujian kehidupan ini. Dan dengan kesabaran itu maka kita akan bisa tenang gitu ya, hati kita akan tenang, pikiran kita akan tenang, dan akan mudah berpikir ya, pikiran pun akan lapang begitu ya, untuk mencari jalan keluar atas persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. Maka kita dituntut untuk sabar dulu. Nah, baru kemudian sholat ya, minta petunjuk sama Allah ya, minta pertolongan sama Allah. Ya. Insya Allah dengan demikian Allah akan berikan ya banyak kemudahan dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka orang beriman harus kuat gitu ya, harus optimis ya, jangan mudah menyerah ya, tidak demikian ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka selalu yakin bahwa ujian dari Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah, merupakan bentuk perhatian Allah kepadanya, dan Allah ingin mengangkat derajatnya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ya, ini memberikan satu motivasi atau semangat buat kita semua supaya menjalani kehidupan ini dengan penuh optimis ya, dengan penuh optimis. Jangan mudah menyerah ya, ketika dihadapkan dengan persoalan kehidupan jangan mudah menyerah, tapi optimis ya, yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Kuncinya itu tadi ya, sabar dan tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu. Nah, itulah senjata orang-orang yang beriman. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.